Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Hai teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kota Balikpapan, tempatnya ngobrol seputar dunia kepemiluan. Spesial banget untuk hari ini, kita memperingati Hari Kartini tanggal 21 April tahun 2026, di mana Hari Kartini itu bukan cuma soal kebaya yang kita tampilkan di depan masyarakat, ataupun quotes yang terkait dengan bagaimana peran perempuan untuk saat ini, tetapi bagaimana perjuangan perempuan untuk punya suara termasuk di dalam demokrasi kita. Tema kita hari ini yaitu suara perempuan, suara demokrasi. Kali ini saya ditemani narasumber yang mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana mungkin mengenali beliau. Beliau adalah salah satu juga ex-PPK lah ya, ex-PPK Panitia Pemilihan Kecamatan, khususnya di Kecamatan Balikpapan Kota pada pemilu tahun 2024 ya Mbak ya, dan Pilkada 2024. Mengenal lebih jauh dari narasumber kita pada hari ini, bagaimana kita berkenalan dulu nih dengan Mbak Rani Maulida Rani ya, Iya. Maulida Rani untuk narasumber kita hari ini. Apa kabar Mbak Rani? Terima kasih Mbak Nani. Kabar saya alhamdulillah baik. Semoga Mbak Nani juga selalu sehat ya. Alhamdulillah sehat Mbak Rani. Iya, jadi terima kasih sebelumnya Mbak Nani atas kesempatan yang sudah diberikan nih sama teman-teman dari KPU Kota Balikpapan. Untuk hari ini saya bisa mungkin sharing ya, bukan juga karena saya lebih jago atau lebih pintar, enggak, tapi mungkin kita sharing aja terkait bagaimana sih pandangan saya atau pandangan kita semua mengenai perempuan di era hari ini dalam mengkawal jalannya demokrasi seperti itu, Mbak. Ini kan kemarin pilkada udah selesai ya. Kemarin sudah terlibat di pemilu dan pilkada ya. Dan Rani ini sendiri memang langsung terjun di badan ad hoc di PPK ya. Iya, Enggak, langsung enggak. dipercayakan amanahnya, alhamdulillahnya dapatnya di PPK. Alhamdulillah dari pemilu dan pilkada ya, Iya. selama 2 tahapan ini. Menurut Mbak Rani sendiri, selama jadi PPK, badan ad hoc di KPU Kota Balikpapan, apa sih pengalaman Mbak Rani sendiri terkait dengan pelaksanaan pilkada maupun pemilu kemarin? Iya Mbak, jadi menjadi salah satu anggota dari PPK Kecamatan Balikpapan Kota, khususnya dalam lingkungan KPU Kota Balikpapan, itu menjadi salah satu pengalaman yang bagi saya itu sangat banyak sekali pelajaran yang berharga, ilmu, termasuk juga pengalaman turun ke lapangan, berinteraksi langsung sama masyarakat, itu menjadi satu bekal saya untuk berjalan ke depannya dengan lebih baik gitu Mbak. Karena jujur kalau di PPK itu nggak cuman kita harus pintar teori, tapi bagaimana kita mengimplementasikan teori itu, sampai bagaimana kita mengajak masyarakat untuk sama-sama aware dan sadar bahwa ayo dong masyarakat kita terlibat aktif nih dalam menjalankan demokrasi. Negara kita ini butuh loh partisipasi dari Bapak Ibu semua dan lain-lain. Itu juga yang menjadi salah satu poin plus saya bisa berjalan selama kurang lebih 3 tahunan ya Mbak sebagai PPK itu, dan alhamdulillahnya dipercayakan dari mulai pilkada sampai ke dari mulai pemilu sampai ke pilkada. Jadi selama 2 tahapan itu memang saya dapat banyak sekali ilmu, pengalaman dan relasi tentunya sih dari KPU Kota Balikpapan. Jadi ya jujur itu merupakan pengalaman yang berharga bagi hidup saya. Nanti kalau misalnya memang ada kesempatan lagi, ada jodohnya Tuhan berikan, mungkin saya akan mencoba kembali untuk mengkawal demokrasi lagi nih sama teman-teman KPU Kota Balikpapan, begitu sih Mbak. Oke, berarti memang sangat-sangat ini ya Mbak ya, menikmati dengan peran PPK pada saat pemilu dan pilkada. Menikmati sekali. Sangat-sangat menikmati ya. Terus apa ya, kalau saya nggak salah ingat ya Mbak ya, Mbak Rani sendiri itu pada saat itu secara umur
di dalam apa, dalam keanggotaan PPK itu Iya. termasuk yang paling muda ya? Iya, itu Karena yang yang paling lainnya muda. Iya, benar. secara umur udah pada udah pada senior ya, senior. Betul. Eh, apa tantangan tersendiri dari Mbak Rani ketika berhadapan diberi amanah sebagai PPK dengan usia yang maksudnya ya cukup cukup jauh lah ya dengan senior-senior anggota PPK yang lain, tantangan tantangan yang Mbak Rani hadapi. Kalau itu kebetulan pas pemilu, jadi pertama kali saya terjun ke dunia kepemiluan, tiba-tiba dapat teman-teman anggota tim kerja yang sudah senior banget. Jadi mungkin tantangannya yang paling berasa itu ya bagaimana caranya saya itu bisa meyakinkan rekan sejawat, kemudian juga masyarakat yang saya ajak ketemu langsung itu meyakinkan mereka bahwa oh saya punya kapasitas kok gitu. Apalagi kalau kita selain bicara tentang umur Mbak, kita juga bicara tentang bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat menilai atau memandang perempuan. Kalau perempuan ini kan kadang kalau sudah dalam ranah publik kita itu dianggap lebih tidak mumpuni ketimbang laki-laki hanya karena jenis kelamin kita. Iya, betul sekali. Jadi ini perempuan mau jabatannya ketua, mau jabatannya kepala atau apapun lah, itu dianggapnya dia perempuan kayaknya nggak sejago yang laki-laki atau nggak apa, hanya karena jenis kelamin kita perempuan. Jadi hal-hal yang sudah apa ya, yang konsep-konsep atau budaya-budaya patriarki yang sudah merajalela di pemikiran masyarakat inilah yang menjadi tantangan utama di luar dari umur tadi. Jadi sudahnya paling muda perempuan lagi, jadi itu kayak beban ganda banget sih untuk aku pas waktu itu. Jadi ya memang tantangannya tetap konsisten dalam, jadi aku tuh selalu kemana-mana selalu kayak bawa catatan, bawa buku, terus harus berani untuk tanya sama orang karena kan memang semua orang adalah guru dimanapun itu adalah sekolah, jadi harus berani bertanya dan memang harus konsisten terhadap keputusan, pengambilan sikap itu harus yang benar-benar berhati-hati lah supaya tetap dianggap oh memang saya menjadi PPK karena memiliki kapasitas kok, kayak gitu sih Mbak. Oke, berarti memang Mbak Rani sendiri memang harus menunjukkan betul-betul harus menunjukkan bahwa seperti ini perempuan di dalam suatu apa ya, kalau baik itu perempuan dalam bisa kok. betul sekali itu. Oke, berbicara terkait dengan perempuan dan demokrasi saat ini, menurut Rani seberapa penting sih peran perempuan dalam demokrasi kita, khususnya di Kota Balikpapan inilah ya? Kalau dibilang seberapa penting, yang pasti jawabannya penting sekali ya Mbak, karena di dalam masyarakat ini kan sebagai satu kesatuan kelompok masyarakat sebenarnya ada 2 kelompok besar nih yang masih kita amini lah sampai sekarang, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Jadi hanya 2 itu aja nih kalau misalnya kita bicara soal jenis kelamin. Nah artinya tidak ada satu jenis kelamin atau satu gender yang lebih tinggi ketimbang yang lain karena dua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, nilai yang sama dalam kelompok masyarakat itu tadi. Nah jadi bagaimana seberapa penting? Ya sama pentingnya gitu, dan sangat penting karena kita bisa lihat juga dari presentase akumulasi dan rekapitulasi dari beberapa jumlah pemilih, kemudian angka partisipasi pemilih baik dari perempuan dan laki-laki itu ternyata dari setiap pemilihan per 5 tahun itu Mbak memiliki kenaikan yang signifikan. Misalnya dulu kita bicara bahwa oh perempuan angka partisipasinya rendah, tapi ternyata semakin tahun secara dekade angka menjawab bahwa perempuan semakin hari semakin sadar kok kalau kita itu juga memiliki peran yang penting dalam mengkawal demokrasi. Makanya kalau misalnya jumlah perempuan di masyarakat hampir sama dengan jumlah laki-laki, tapi ternyata angka partisipasi perempuan lebih kecil, itu yang harus menjadi kekhawatiran kita, menjadi perhatian kita ya. Bagaimana kok bisa ada kondisi-kondisi seperti ini, tapi ternyata angka menjawab sesuatu yang baik lah, hasil yang baik. Jadi ternyata angkanya itu sama gitu atau ya kurang lebih dengan laki-laki, kurang lebih aja kurang ya, lebih nggak yang terlalu signifikan begitu perbedaannya. Artinya hari ini kita harus
ya itu lagi kalau kita bicara tantangan kita harus menjaga kekuatan perempuan itu Mbak. Apalagi kita sebagai sesama perempuan yang memang sudah berjalan di kepemiluan, ya bagaimana kita harus terus merangkul teman-teman perempuan yang lain untuk menyadarkan dan tetap menjaga semangat dan kesadaran mereka kalau misalnya ayo perempuan juga penting kok, perempuan juga harus aktif ke pengkawalan demokrasi supaya Indonesia ini jadi lebih baik gitu. Karena Indonesia nggak cuma punya laki-laki, tapi ya masyarakat perempuan juga punya Indonesia gitu. Hebat nih Mbak Rani ini. Kita daftar lagi Mbak nanti. Selanjutnya berbicara terkait dengan partisipasi pemilih. Kemarin di pilkada kemarin kalau boleh tahu untuk Balikpapan Kota sendiri, Kecamatan Balikpapan Kota sendiri untuk partisipasi pemilih untuk perempuan apakah ada peningkatan kah untuk jumlah suaranya? Kalau peningkatan sepertinya secara general itu di semua wilayah mengalami peningkatan Mbak, karena itu tadi itu berpengaruh juga terhadap bagaimana perempuan hari ini sudah mulai sadar. Salah satunya ya karena mungkin penyebaran informasi kita sangat cepat ya karena HP, kemudian gadget, teknologi dan lain-lain. Jadinya ibu-ibu yang dulunya juga mager ke TPS gitu kan, ngapain sih ke TPS, saya kan cuma cukup di dapur aja ngurusin suami. Ternyata enggak, sekarang ibu-ibu juga main TikTok gitu kan Mbak. Jadi oh iya aku harus milih juga. Nah jadi karena penyebaran informasi yang cukup masif dan luas itu akhirnya nilai dan angka partisipasi perempuan di beberapa wilayah termasuk Balikpapan Kota juga mengalami peningkatan sih Mbak. Peningkatan ya untuk ini. Memang secara partisipasi pemilih untuk Kota Balikpapan memang ada kenaikan lumayan lah ya dari tahun 2020 kemarin. Alhamdulillah berkat teman-teman PPK juga. Memang kami sangat-sangat berterima kasih atas kontribusi dari teman-teman PPK, PPS, intinya badan ad hoc di KPU Kota Balikpapan di tahun 2020 di Pilkada 2024 kemarin. Menurut Mbak Rani, generasi milenial dan Gen Z hari ini khususnya untuk perempuan, apakah mereka itu lebih peduli atau justru makin apatis di dalam demokrasi kita? Kalau ya karena tadi merujuknya kita sudah melihat angkanya semakin meningkat nih Mbak. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi memang sudah ada peningkatan dari kesadaran kalau kita bisa sebut ya. Artinya karena kita sudah sadar, jadi kita lebih peduli lah dengan kondisi negara seperti itu. Apalagi ya mungkin kita bicara lagi-lagi mengenai penyebaran informasi itu tadi Mbak dengan gadget dan lain sebagainya. Artinya semua informasi dalam hitungan detik itu bisa tersampaikan sampai ke dapur-dapur rakyat kecil gitu, masyarakat-masyarakat, warga-warga negara yang dulunya nggak bisa punya akses ke sana, sekarang kita bisa baca berita dimanapun dan lain sebagainya. Jadi karena kesadaran itu muncul, akhirnya kepedulian dan pergerakan-pergerakan dari kelompok-kelompok perempuan dari mulai akar rumput sampai kelas-kelas teratas itu mulai meningkat kepeduliannya. Begitu sih Mbak. Berarti memang peran media sosial ya saat ini sangat berperan penting dalam demokrasi kita, dalam penyebaran informasi kita, bagaimana perempuan bisa terlibat dalam panggung politik kita ya, seperti itu. Selanjutnya Mbak Rani, kira-kira saya melihat dari sudut pandang Mbak Rani ya sebagai apa ya, penggiat isu perempuan mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jika Kartini hidup di zaman saat ini, kira-kira apa yang akan beliau bakal lakukan untuk demokrasi kita? Oke, pertanyaan yang menarik ya Mbak, karena kebetulan kita juga momentumnya peringatan Hari Kartini ini. Peringatan Hari Kartini. Nah, jadi mungkin aku mau cerita sedikit Mbak terkait sama Ibu Kartini ini sebenarnya siapa sih? Jadi Ibu Kartini ini ditetapkanlah sebagai pahlawan nasional oleh Presiden pertama itu Bung Karno, itu melalui ketetapan Presiden tahun 1964. Nah, R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini ini merupakan seorang putri dari Bupati Jepara di Jawa Tengah kalau nggak salah ya Mbak. Jadi beliau ini sebenarnya muncul juga hidup besar di keluarga yang memiliki akses lah terhadap pendidikan pada saat itu. Nah, karena Ibu Kartini ini lahir di tahun 1879,
Jadi 1879 itu sebenarnya adalah bersamaan dengan gelombang feminisme pertama di dunia. Jadi dari sekitar tahun 18an sampai 1920 itu mulai muncul pergerakan feminisme, atau kalau feminisme ini kan kita ngomongnya konsep barat gitu-gitu ya Mbak, Iya, padahal betul sekali. secara bahasa ya kita bisa menganggap feminisme adalah suatu pemikiran yang memperjuangkan kesetaraan hak. Perempuan. Itu sebenarnya simpelnya gitu teman-teman. Nah, jadi feminisme ini kan baru muncul di zaman-zamannya Bu Kartini ini lahir dan hidup. Nah, karena beliau ini datang dari kehidupan seorang priai ya, karena Bapak Ibu Bupati gitu. Jadi Ibu Kartini ini memiliki akses untuk bersekolah Belanda lah. Jadi Ibu Kartini punya beberapa teman Belanda yang teman Belandanya ini merupakan seorang anggota militan dari feminisme gelombang pertama. Terus juga punya teman-teman kayak jurnalis, kemudian ahli bahasa, istri dari residen Belanda yang ada di Jepara. Jadi Bu Kartini benar-benar punya privilege ya, kalau kita bisa bilang dia tuh punya akses ke pendidikan yang nggak semua punya ruang untuk menyentuh ini ya. Benar, jadi kayak punya privilege yang lebih lah untuk bisa melihat dunia gitu. Jadi kalau temennya ini bilang dia itu adalah seorang putri yang terkungkung atas istana kabupaten. Jadi di luar dari kabupaten sebenarnya semua orang tuh nggak punya akses untuk melihat dunia luar gitu kan Mbak, karena ya itu tadi 1900 gitu. Itu kan masih zaman-zaman kayak kerajaan-kerajaan gitu ya Mbak. Jadi tradisi Jawa itu masih lekat. Nah, karena Bu Kartini ini bisa mengakses dunia luar, jadi dia memperjuangkanlah kondisi dan hak-hak perempuan ini melalui tulisannya yang kita sebut sebagai korespondensi atau surat menyurat dengan teman-teman yang di Belanda. Nah, tulisan-tulisan itu kemudian dibukukanlah menjadi satu buku yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang, yang sampai sekarang kita bisa baca itu semuanya teman-teman. Dan isi atau hal-hal yang tersirat di dalam tulisan-tulisan Bu Kartini itu mengajarkan bahwa untuk kita bisa berjuang dan meningkatkan derajat atau status atau hak dari teman-teman perempuan, yang pertama itu adalah pendidikan, Mbak. Jadi yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini itu adalah bicara soal pendidikan. Nah, pendidikan yang hari ini kita bisa emban setiap hari ini pendidikan jadi kayak hal biasa yang bisa kita akses. Dulu ternyata perempuan di tahun 1900 pendidikan itu adalah sebuah harta mewah, sebuah kemewahan yang nggak dimiliki dan nggak bisa diakses oleh semua perempuan ya. Jadi hanya anak-anak yang bupati yang gitu-gitu yang memiliki akses. Sampai akhirnya beberapa tahun setelah Bu Kartini itu wafat, terbentuklah sekolah yang memang diinginkan Ibu Kartini untuk dibuat seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara soal kalau Kartini era sekarang berjuang, Kartini zaman sekarang sekarang ada Kartini nih, Kartini kira-kira mau ngapain sih? Jadi aku pikir pasti kalau kita bicara Kartini perjuangannya adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini juga merupakan salah satu agenda feminisme gerakan pertama, gelombang pertama. Nah, feminisme gelombang pertama ini memperjuangkan yang namanya kesetaraan hukum bagi kelompok perempuan. Kesetaraan hukum yang pertama itu ada pendidikan, yang kedua itu adalah hak pilih. Oh iya. Kemudian yang ketiga adalah standar ganda dan beban ganda. Jadi agenda-agenda feminisme di gelombang pertama itu juga merupakan sebenarnya, makanya kenapa Bung Karno, jadi kita bisa lihat kenapa Bung Karno kemudian menjadikan Ibu Kartini sebagai pahlawan nasional, karena ternyata Ibu Kartini lah yang menjadi pelopor pergerakan perempuan di Indonesia gitu. Jadi Ibu Kartini yang mencetuskan pemikiran-pemikiran, ayo perempuan harus pendidikan, harus pintar, harus sekolah gitu, supaya kita bisa mengangkat derajat kita, supaya kita nggak ditindas terus sama sistem, sama laki-laki dan sama kelompok-kelompok lain. Nah, jadi kalau misalnya hari ini kemudian kita bicara kira-kira apa sih yang bisa kita refleksikan dari perjuangan Ibu Kartini ke hari ini, yang paling simpelnya adalah kita menggunakan hak pilih kita, itu yang pertama. Terus dengan datang ke TPS itu kan sebenarnya sudah hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan 5 tahun sekali, Mbak. Ya, bukan setiap bulan. Bukan setiap bulan ya. Bukan setiap minggu. Sekali aja. Iya, dan itu gratis lagi, Mbak. Maksudnya kita nggak harus bayar tiket 50.000 gitu kan, kayak nonton konser gitu.
Enggak juga, tapi dengan satu hak pilih itu kita itu bisa, apalagi kita sebagai perempuan Iya. khususnya, kita bisa ikut berkontribusi dalam apa ya, merencanakan atau memilih arah bangsa kita ke depannya gimana. Kalau misalnya kita apatis atau kita cuma diam di rumah, kita nggak sadar, kita nggak ikut mengkawal demokrasi, nggak ikut mengkritisi kebijakan publik, ya artinya kita Ya mau legowo, nerima aja gitu, nerima aja. mau diapain ya udah dengan kebijakan ya udah kita jalanin aja kayak gitu. Iya, Padahal padahal kan masih bisa ada ruang-ruang untuk betul. menyuarakan Betul. ini ya. Hari ini kan bahkan enak sekali ya Mbak kalau misalnya kita kembali ke flashback ke zaman Ibu Kartini yang mungkin jalannya harus sujud gitu kan, harus nunduk, nggak bisa ngelihat mata dan lain sebagainya. Hari ini kita bisa bicara dengan leluasa gitu. Kita bisa mengeluarkan semua pandangan kita, semua perasaan kita dan lain sebagainya di hadapan publik. Jadi ayo dong teman-teman perempuan, kita ya tetap harus apa ya, harus mengingat nih perjuangan-perjuangan dan semangat-semangat berjuang dari Ibu Kartini sampai hari ini dan sampai hari-hari ke depannya, masa depan Indonesia, bahwa perjuangan Ibu Kartini itu akan selalu relevan Mbak, di zaman apapun, pada masa kondisi politik apapun akan selalu relevan, karena ya memang yang diperjuangkan oleh beliau adalah kesadaran dan pendidikan dari perempuan itu tadi, gitu sih Mbak. Dari Ibu Kartini saja kita sudah banyak belajar ya, bahwa memang pendidikan itu sangat penting, bagaimana kita menyuarakan aspirasi kita itu sangat penting. Kita sebagai perempuan sangat hak kita sebagai sebagai pemilih juga terbuka, dan memang kita perlu ini ya, harus ayo jangan apa ya, bersikap apatis kayak gitu ya. Satu pertanyaan terakhir saya Mbak Rani. Mbak Rani sebagai seorang perempuan muda ya, apa pesan-pesan Mbak Rani untuk perempuan muda di luar sana agar mau terlibat dalam demokrasi? Kalau aku boleh mengkutip salah satu kutipan yang selalu dulu zaman-zaman mahasiswa aku selalu menyampaikan kutipan yang sangat indah ini menurutku Mbak. Ini dari Bung Karno. Bung Karno pernah mengatakan bahwa sesungguhnya perempuan itu adalah tiang negeri. Jadi apabila perempuannya kuat dan perempuannya maju, maka majulah negeri itu. Tapi apabila perempuannya lemah dan rapuh, maka negeri itu juga tidak akan bisa maju, seperti sayap Garuda yang terpaku di bumi. Jadi walaupun Garuda itu sangat agung dan sangat megah, tapi kalau misalnya perempuannya itu nggak bisa maju atau nggak kuat, Garuda itu nggak akan bisa terbang Mbak, terpaku di bumi gitu. Jadi itu merupakan kutipan yang menurut saya sangat indah lah dari Bung Karno. Dan menurutku ya itu tadi ya teman-teman, bahwa beberapa hal yang hari ini udah kita lakukan setiap hari itu merupakan kemewahan-kemewahan yang dulu founding fathers kita atau semua orang-orang yang pendahulu itu memperjuangkan semua yang hari ini kita rasakan gitu. Sama seperti pendidikan dan hak pilih yang tadi aku sebutin Mbak. Jadi di tahun 1800-an itu semua perempuan di seluruh dunia itu tidak dianggap sebagai warga negara oleh negaranya sendiri. Jadi perempuan itu pada saat pemilu atau pilkada, pemilihan election gitu kan di Amerika Serikat dan lain-lain, perempuan itu nggak harus datang ke TPS karena yang dianggap sebagai warga negara itu hanya laki-laki. Ya. Karena perempuan dianggap hanya ngurusin kasur, sumur, dan dapur, nggak usah ngomongin negara arahnya mau kemana sama perempuan tuh nggak usah gitu. Jadi kita tuh ada di negara ini tapi kita nggak punya hak untuk ngevote gitu. Nah itu kan satu agenda feminisme pertama yang akhirnya pecah menjadi sebuah gelombang pergerakan paling besar di sejarah. Itu tempatnya kalau tidak salah itu ada di Times Square, New York, Amerika Serikat. Dan dari pencetus itu kemudian akhirnya hari ini kita sebagai perempuan punya hak pilih itu gitu. Kita bisa ngevote, kita bisa menentukan arah gerak bangsa dan negara. Jadi untuk hari ini kita tidak menggunakan hak pilih kita dengan bijak, ya itu akan sangat sayang sekali sih Mbak, karena itu butuh perjuangan yang sangat lama, perjuangan yang sangat berat sampai akhirnya kita punya hak pilih untuk satu
satu suara itu tuh sangat berat gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kita apatis dan kita nggak peduli, kita nggak sadar, kita nggak mau tahu, biarkan aja itu tidak berpengaruh kepadaku, tidak Kehidupan mungkin. kita ternyata Iya, tidak mungkin karena kebijakan publik itu udah pasti namanya kebijakan publik itu udah pasti setiap orang itu akan merasakannya. Apapun itu, apapun sukumu, kelas sosialmu, pekerjaanmu, jabatanmu, jenis kelaminmu, semua akan merasakan yang namanya kebijakan publik. Jadi dalam hal kita bisa mengkawal arah negara ini mau kemana, nasib kita pribadi mau kemana, keluarga mau kemana, dan lain mau kemana, ya memang harus dari hak pilih itu. Kemudian juga selain dari berhentinya tahapan pemilihan, kita tetap harus mengkritisi dan mengevaluasi kinerja-kinerja dari pemimpin yang sudah kita pilih begitu. Jadi jangan yang kita ya udah, ya udah. Nah, bagaimana itu ya kan, kalau ya udah itu susah gitu. Jadi ayo teman-teman perempuan, kita hari ini udah punya kesempatan yang sama kok dikasih oleh negara nih. Jadi kita harus menjaga semangat kita, menjaga teman-teman satu sama lain, khususnya sesama perempuan, untuk tetap mengkawal demokrasi Indonesia menjadi seperti apa yang kita inginkan dan bahkan lebih baik dari itu. Mungkin itu sih Mbak Nani dari saya. Terima kasih Mbak Rani atas obrolan kita hari ini. Banyak sekali sesuatu yang baru saya dapat dari Mbak Rani ini. Ternyata memang nggak salah nih KPU Kota Balikpapan memberikan amanah kepada Mbak Rani menjadi PPK ya. Oke, teman pemilih, cukup sampai di sini dulu obrolan kita dengan Mbak Rani. Mungkin di lain waktu kita bisa mengundang Mbak Rani lagi untuk hadir di Siap, Mbak podcast Nani. kita. Saya sangat-sangat berterima kasih. Sedikit pesan dari saya, ucapan dari saya, selamat Hari Kartini untuk semua perempuan hebat di luar sana. Terus jadi versi yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Dan jangan takut untuk terlihat dalam perubahan. Terima kasih. Sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa terus saksikan podcast KPU Kota Balikpapan. Dapatkan informasi terkait kegiatan KPU Kota Balikpapan melalui media sosial KPU Kota Balikpapan, melalui Instagram. Kita juga sudah punya TikTok, Facebook. Untuk podcast kita di YouTube KPU Kota Balikpapan. Terima kasih. Saya Nani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.